Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana liburannya kemarin? Sudah cukup merefresh otak kalian? Biar tidak jenuh ya setelah belajar 1 semester dalam jaringan. Nah, sayang sekali pada semester kedua ini kita tetap belajarnya secara jarak jauh atau dalam jaringan karena memang pandemi ini belum berakhir. Tidak apa-apa, tetap semangat ya. Materi kita di semester 2 ini adalah teks eksplanasi. Kompetensi dasarnya adalah menelaah teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Kita mulai ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang isinya menjelaskan fenomena alam. Contohnya itu adalah bagaimana proses terjadinya pelangi, bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi selain menjelaskan tentang fenomena alam, juga menjelaskan tentang hubungan peristiwa. Contohnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ini kan sempat dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Nah, pada tahun ini dipimpin oleh kepala daerah ini, pada tahun sekian dipimpin oleh kepala daerah ini. Nah, itu namanya hubungan peristiwa. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 2 ciri. Nah, maaf, di situ tertulis 3. Harusnya 2 ya. Yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, untuk teks eksplanasi ini, semuanya yang dituliskan harus sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh satupun data yang tersaji itu adalah manipulasi atau tidak sesuai dengan fakta, tidak boleh. Kalau eksplanasi harus berdasarkan fakta dan sifatnya faktual. Fakta itu dirangkaikan dengan pola kronologis. Kalau pola kronologis itu berarti urutan waktu, ataupun secara kausalitas. Kalau kausalitas itu sebab akibat. Nah, cukup singkat materinya. Saya langsung ke tugasnya ya. Di situ ada kegiatan 5.2. Untuk yang bagian A, jawablah pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Silakan dicari. Bagaimana ciri umumnya? Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas? Apa itu hubungan kausalitas? Nah, yang ketiga, fungsinya fakta dalam teks eksplanasi itu apa? Nah, kalau sudah bagian A, sekarang ke bagian yang B. Di situ ada 3 buah cuplikan paragraf. Entah di dalamnya itu eksplanasi atau bukan, silakan kalian telaah. Jadi ingat, kalau eksplanasi itu adalah menjelaskan fenomena-fenomena alam atau sosial. Jadi di dalamnya itu bisa berupa hubungan peristiwa atau proses terjadinya fenomena alam. Nah, saya contohkan untuk yang bagian A. Ketika liburan, aku tidak bepergian jauh, misalnya dengan berwisata ataupun berkunjung ke rumah saudara yang ada di desa. Aku tidak senang bepergian ke tempat yang terlalu jauh. Bepergian jauh itu buang-buang waktu dan tenaga saja. Karena itu, aku hanya berjalan-jalan ke toko untuk berbelanja ataupun bermain ke rumah teman yang masih satu kompleks. Nah, nanti jawabannya itu silakan kalian jawab di tabel yang ada di sebelah kanan itu. Jadi untuk teks A, apakah itu merupakan teks eksplanasi? Kalau misalnya iya, silakan kalian centang yang bagian iya. Kalau misalnya bukan, silakan dicentang yang bagian bukan. Nah, sajikan alasannya. Saya bantu untuk yang bagian A. Yang bagian A itu jawabannya adalah bukan teks eksplanasi karena di dalamnya tidak menjelaskan fenomena alam ataupun sosial ataupun hubungan peristiwa. Di dalamnya itu menjelaskan tentang di dalamnya itu tidak menjelaskan tetapi hanya menceritakan peristiwa yang terjadi.
Ini namanya teks narasi. Nah, untuk yang bagian B dan C, silakan kalian kalian pelajari terlebih dahulu, dibaca dengan cermat dan teliti, kemudian dicari apakah yang B itu teks eksplanasi atau bukan, kemudian alasannya apa. Yang bagian C juga seperti itu, apakah itu teks eksplanasi atau bukan. Silakan dicentang bagian yang ya atau bukan, kemudian alasannya apa. Silakan dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian dokumentasikan dan kirimkan ke kantong tugas yang nanti akan saya share linknya, atau kalian bisa kirim jawabannya ke WhatsApp pribadi saya. Tetap semangat belajarnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.